karena di dalam tubuh sang bayi ditemukan jejak-jejak kejahatan yang tak mungkin bisa dimaafkan oleh siapapun. Sebuah bukti bahwa bayi 9 bulan itu tidak hanya disiksa tetapi juga diperlakukan secara keji oleh pelaku yang seharusnya tidak pernah menyentuhnya, yaitu Di. Coba kamu bayangin, kamu menemukan seorang bayi yang masih berumur 9 bulan. Lalu kamu menemukan bayi itu sudah tidak bernyawa, dengan luka yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata yang membunuh bayi 9 bulan itu pelakunya bukan orang asing, bukan juga penculik, dan bukan juga penjahat, melainkan orang yang tinggal serumah, orang yang sangat dipercaya keluarga untuk menjaga sang bayi tersebut. Ini adalah salah satu kasus paling kelam yang pernah terjadi, dan begitu kamu dengar kronologinya, kamu bakal ngerasa dada kamu itu sesak. Kasus ini terjadi di Malaysia. Sebuah keluarga muda mempercayakan bayi mereka kepada seorang pengasuh. Mungkin karena keluarga muda tersebut sibuk dengan pekerjaan masing-masingnya, sehingga mempercayakan bayinya itu kepada seorang pengasuh. Nah, setelah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu berlalu, semuanya tampak baik-baik saja. Sampai tibalah suatu hari, bayi itu ditemukan sudah tak lagi bernyawa. Namun penyebab kematiannya bukan sebuah kecelakaan, bukan juga karena sakit, dan bukan juga karena kurangnya pengawasan, tetapi penyebabnya sesuatu yang bahkan sulit diucapkan dan sulit untuk dipercayai. Sebuah tindakan atau perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah kehilangan rasa sifat kemanusiaannya. Jadi di sebuah rumah yang sangat sederhana, bayi ini diasuh oleh seorang perempuan yang sudah dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Namun perempuan pengasuh itu memiliki seorang suami atau seorang pria yang tampaknya biasa-biasa saja. Kelihatannya ya bukan penjahat, bukan juga kriminal atau preman. Intinya tidak menonjol dan tidak menakutkan, tapi juga orangnya tidak terlalu ramah-ramah. Selama istrinya mengasuh bayi itu, sang suami ini sering berada di rumah. Awalnya semuanya tampak normal, tidak ada keanehan apa-apa, tidak ada yang curiga, tidak ada yang merasa aneh. Sampai suatu saat sang bayi ini mulai sering menangis tanpa sebab. Yang jelas sering terlihat ketakutan. Apalagi ketika pria itu mendekat, seolah sang bayi merasa sangat takut melihat pria ini. Dan kadang tubuhnya menunjukkan memar-memar kecil. Ketika ibu kandungnya menjenguknya, ibu kandung bayi itu merasa ada yang tidak beres. Tapi pengasuh meyakinkan bahwa itu cuma memar-memar biasa akibat jatuh. Namanya juga bayi aktif, ujar ibunya. Namun suatu hari bayi itu tiba-tiba tidak bergerak sama sekali atau meninggal dunia. Saat bayi ini dibawa ke klinik, dokter langsung tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ada luka-luka internal, ada tanda-tanda kekerasan, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Saat proses pemeriksaan, polisi menemukan sesuatu yang benar-benar membuat kasus ini masuk kategori sangat mengerikan. Karena di dalam tubuh sang bayi ditemukan jejak-jejak kejahatan yang tak mungkin bisa dimaafkan oleh siapapun.
Sebuah bukti bahwa bayi 9 bulan itu tidak hanya disiksa, tetapi juga diperlakukan secara keji oleh pelaku yang seharusnya tidak pernah menyentuhnya, yaitu dizinai lewat tuburnya si bayi. Na'udzubillah min dzalik. Saya ketika melihat berita ini, perasaan saya itu bercampur aduk antara heran, marah, sedih, dan gak habis pikir, kok ada orang sekejam dan setega itu. Dalam hati saya berkata, apakah orang ini sudah hilang rasa peri kemanusiaannya? Dan pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Saat digiring keluar, kepalanya tertunduk, bukan karena menyesal, tapi karena tahu perbuatannya tak bisa lagi disembunyikan. Para polisi bahkan mengatakan mereka jarang melihat kasus kejam ini. Pria itu mengaku bahwa ia telah melakukan kekerasan, pelecehan, dan perbuatan kelam lainnya kepada bayi tersebut. Semua dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa rasa bersalah. Berita ini menyebar cepat di seluruh Malaysia. Orang-orang marah, semua mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang tega melakukan itu kepada bayi yang bahkan belum bisa berjalan. Foto bayi itu yang selalu tersenyum di setiap potret membuat kisah ini terasa makin pilu. Semua orang merasa kehilangan meski tidak mengenalnya. Ketika sidang digelar, fakta-fakta yang terungkap membuat semua orang menggigil. Hakim menggambarkan kasus ini sebagai perbuatan yang bahkan binatang pun tidak melakukannya. Pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan tambahan hukuman lain karena terbukti melakukan 2 kejahatan besar. Pertama, kekerasan seksual terhadap bayi, dan yang kedua, pembunuhan bayi berusia 9 bulan. Tapi bahkan 30 tahun tidak terasa cukup, karena tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan nyawa seorang bayi yang tidak berdosa. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang kepercayaan yang dikhianati. Tentang bagaimana keluarga harus berhati-hati dalam memilih siapa yang dekat dengan anak mereka. Dan tentang fakta mengerikan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang terlihat normal, namun menyimpan kegelapan yang tidak pernah kita duga. Menurutmu, hukuman seperti apa yang pantas untuk pelaku kejahatan seperti ini? Coba tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini, yaitu channel Naji Yemilf, untuk kisah nyata mengerikan lainnya yang bisa membuka mata kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing, kadang justru dari seseorang yang kita percayai.